دعوت لله لم تأخذك ثانية ولا حمية مغرور وخوان. Disebutkan di dalam satu hadis, u'budillah 'alar ridha. Beribadahlah kepada Allah dengan senang hati. Jadi tidak usah terpaksa ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah dengan ridha, dengan senang hati. Diniati ingin mengharap ridhonya Allah. Jadi ibadah ini diniati syukur. Nah, ya. Kita melakukan ibadah itu, bagaimana caranya kita melakukan ibadah dengan senang hati? Maka kita niati ibadah yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk mensyukuri nikmatnya Allah. Jadi bukan lagi semata-mata kita melakukan ibadah karena takut neraka, takut dosa. Bukan lagi kita melakukan ibadah semata-mata karena melakukan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi diniati, dirubah. Kita beribadah dengan senang hati sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena telah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tanpa kita minta. Paham ya? Kita tidak pernah minta kepada Allah jadi manusia. Paham ya? Kita tidak pernah minta kepada Allah bisa seperti ini, tapi Allah menghendaki kita menjadi seperti ini. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Yang paling agung adalah nikmat bisa kita beriman dan kepada Allah. Ya. Kita iman kepada Allah, ini nikmat yang luar biasa. Kanjeng Nabi berdoa kepada Allah, mendoakan apa? Sebagian keluarganya, pamannya agar beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah agar pamannya yang bernama Azar itu beriman kepada Allah. Nabi Nuh berdoa juga kepada Allah, minta agar anaknya diselamatkan, agar anak dan istrinya beriman. Nabi Lut juga seperti itu, minta kepada Allah agar keluarga istrinya beriman. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Kita tidak pernah minta kepada Allah, tapi Allah memberikan kita keimanan. Nikmat atau bukan nikmat? Nikmat luar biasa. Apa ini bi Allah ibrin hidayah, ibrin petunjuk, bisa iman. Makanya aku syukurin. Nah, kita seperti itu. U'budillah 'alar ridha. Beribadahlah kepada Allah dalam keadaan ridha, artinya hati yang senang, riang gembira. Sebagai bentuk syukur. Male apa ini kesemangat untuk melakukan ibadah. Tetapi mun abak senang ngalakonin, ikun cerot apa tak ikun cer igaji tak igaji abak pakunang tenang, paham ya? Kalau memang tidak bisa seperti itu, tidak bisa beribadah kepada Allah dengan hati yang ridho, riang dan gembira, maka sabarlah terhadap apa yang tidak kamu senangi. Artinya sabar untuk tidak menuruti keinginan hawa nafsu, maka kamu akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Jadi perlu diingat, ibadah itu bukan hanya melakukan perintah, bukan hanya melakukan perintahnya Allah, meninggalkan larangannya Allah juga ibadah. Amal soleh itu bukan hanya melakukan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah juga disebut dengan amal soleh. Artinya orang sholat dapat pahala, gampang senika. Orang meninggalkan maksiat juga dapat pahala. Paham ya? Ya kita alhamdulillah malam ini
kita dapat 2 pahala, dapat 2 oleh 2 kenceran. Yang pertama apa? Kita oleh kenceran ngelakoni amal soleh. Apa? Ngaji. Yang nomor 2 kita oleh kenceran apa? Lo maksiat. Kan punya orang yang luar makin saya maksiat ke Allah. Kita alhamdulillah selamat. Jadi seperti itu. Makle ibadahnya kita ini berkualitas. Umpamanya sholat, makle sholat kita ini menjadi sholat yang faidahnya bisa mencegah atau menjadi benteng bagi diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan buruk dan perbuatan munkar. Jadi kuncinya ada pada sholat. Kalau ada orang sholat tapi masih senang maksiat, sudah jelas sholatnya berarti harus diperbaiki. Ada orang ahli abajang tapi pakun senang maksiat, artinya pakun abang yang bakala bin hawa nafsu, berarti bejeng nakin petepak ya. Karena bejeng bila tepak, bila bejeng hosok, maka dengan sendirinya bejeng nikah bakal jadi benteng. Saya bisa nyelamatkan apa dari apa? Godaan nafsu. Bisa mekuat keiman, maksud paham ya? Bisa mekuat keiman. Sehingga apa tak gampang itipu daya bi setan. Sehingga apa tak gampang ecok-ecok bi hawa nafsu. Karena ponjen pun Allah pejeng nikah bisa nyeke seseorang dari kelakuan maksiat, dari kelakuan coba, dari kelakuan mungkar. Maka sumber badanang bejeng. Ketika bejengah tepak, bejengah diperbaiki, maka insya Allah semua lini kehidupan sampean akan berubah menjadi lebih baik.